A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus sholihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, itu surah Al-Ankabut ayatnya 49. Surah Al-Ankabut ayatnya 45. Maaf. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi, dan dirikanlah oleh kamu sholat. Wa aqimis shalah. Jadi perintah pertama suruh baca Al-Quran. Jadi hari ini dua-duanya nih kita nih lagi, pertama baca Quran, yang kedua lagi belajar tentang sholat. Ya, jadi kita lagi mengimplementasikan surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Ibu boleh nunduk, boleh mencari, tapi ketika disebut nama Muhammad jangan lupa sallallahu alaihi wasallam. Dan wa aqimis shalah, dan dirikanlah oleh kamu sholat. Jadi bukan pekerjakanlah sholat, tapi dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya, wal munkar, mencegah perbuatan fahish, keji, hina, perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Jadi sholat akan memiliki dua fungsi, mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Dan ketahuilah olehmu, kata Allah, wala dzikrullahi akbar, dan oleh kamu banyak-banyaklah mengingat Allah. Maka orang yang mengingat Allah disebut zikir. Jadi zikir artinya apa? Mengingat Allah, ya, zikrullah. Afdhalul zikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Afdal itu apa? Utama. Jadi seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalau cabang iman tuh ada 60, cabang iman tuh ada berapa? 60. Cabang yang tertinggi itu kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat itu kalimat kunci yang kelak akan menutup kehidupan kita untuk husnul khatimah. Jadi orang yang matinya husnul khatimah, closingnya kalimatnya itu kalimat tauhid yang tertinggi, la ilaha illallah. Maka kita suruh memproyek zikrullah, wala zikrullahi akbar. Ya, jadi kita suruh banyak mengingat Allah dan mengingat Allah, dan kalimat namanya zikir. Kalimat zikir yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah dari 60 cabang iman yang terendah, paling rendah adalah membuang duri di jalan. Jadi ketika ibu membuang sampah, membuang duri di jalan, nyelamatin orang, itu udah termasuk cabang iman. Masya Allah, ya. Artinya seluruh aktivitas kita adalah pengejawantahan dari keimanan kita. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma
tasna'un. Jadi tadi dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya ketahuilah olehmu mengingat Allah, yaitu dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya. Jadi lebih besar keutamaannya. Jadi seutama-utama ibadah paling besar adalah sholat. Yang nanti sholat juga itu akan dihitung pertama sebelum amal yang lain. Ibu puasa belum dihitung, ibu umroh belum dihitung, ibu haji walaupun nanya plus belum dihitung. Iya, sodako kita yang banyak belum dihitung, tapi pertama kali yang dihitung adalah sholat. Sementara ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kata Nabi, ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima Allah. Nah, artinya kalau sudah sholatnya tidak diterima, indikasi bahwa seluruh amal akan ditolak. Kalau sudah amal ditolak, tempatnya di mana? Di neraka. Karena yang menghantarkan kita kepada surganya Allah, rahmat Allah. Rahmat Allah akan datang karena amal soleh kita. Jadi tidak semata-mata, aku masuk surga bukan karena amal soleh kok. Bener, masuk surga kita bukan karena amal soleh, tapi karena rahmatnya Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmatnya Allah harus beramal soleh. Ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui. Ya'lam, jadi Allah maha tahu. A'lam itu Allah maha tahu. Jadi yang maha tahu hanya Allah. Manusia tahu tapi sedikit. Jadi kalau ilmu Allah meliputi lautan, maka manusia itu ilmunya sepinter-pinternya dia, jongkoklah di tepi laut, celupkan tangannya ke laut, angkat. Yang netes dari tetesan jari kita, itulah ilmu yang dimiliki manusia. Sementara ilmu Allah meliputi lautan. Maka Allah maha segala-galanya, termasuk maha mengetahui. Ya'lamu ma, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, jadi Allah maha tahu apapun yang kita kerjakan. Ibu, itu awal kita akan kaji pagi ini. Maka sebelumnya kita bersyukur dulu kehadiran Allah yang Allah telah mentakdirkan meringankan langkah kita. Kita hadir ke sini. Ini semuanya semata-mata adalah karena petunjuk Allah. Kalau tidak karena petunjuk Allah, kita nggak akan nyampe ke tempat, ke majelis ini. Dan majelis ini adalah taman surga. Maka kata Nabi, kalau kamu sedang berjalan, kamu melewati taman surga, istirahatlah sejenak di situ. Apa itu taman surga? Dia itu adalah majelis taklim. Di majelis taklim yang dibahas adalah Allah, kata-kata Allah. Qala Rasulullah, kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat mengepakkan sayapnya. Lalu malaikat memberikan ketenangan di hati kita, sakinah. Lalu ikan-ikan di laut semuanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Semua ikan-ikan di laut beristighfar kepada para pencari ilmu. Ibu duduk nyaman di sini, kena AC, ikan-ikan di laut beristighfar. Masya Allah, ya. Ini jadi bahagia banget menjadi orang mukmin. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Artinya orang yang tidak mukmin berarti tidak beruntung. Kalau tidak beruntung artinya apa? Rugi. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Artinya orang yang tidak beriman rugi. Siapa orang yang tidak beriman? Orang kafir. Kita bersyukur pada Allah, maka berjaga hidayah itu. Jaga hidayah itu. Hidayah itu ibu ada berapa macam? Ada berapa macam hidayah? Ada hidayatul hawas, ada hidayatul gharizah, ada hidayatul taufik, ada hidayatul din, ada hidayatul akal. Ya, ada hidayatul hawas, ada hidayatul gharizah, ada hidayatul akal, ada hidayatul din, ada hidayatul taufik. Yang terakhir nih Bu, nggak bisa diminta. Yang terakhir nggak bisa diminta. Kalau hidayah pertama hidayah kehidupan,
semua makhluk Allah dikasih hidayah pertama, yaitu hidayah kehidupan. Semua dikasih, minta nggak minta dikasih hidup, itu juga nggak pernah minta hidup, Allah kasih hidup. Semut nggak pernah minta hidup, dikasih hidup. Tumbuh-tumbuhan nggak pernah minta hidup, dikasih hidup. Binatang tidak pernah minta hidup, dikasih hidup. Hidayah pertama, hidayah kehidupan. Untuk seluruh makhluk Allah, diminta atau tidak diminta, seluruh makhluk Allah dikasih hidayah yang pertama, hidayah kehidupan. Naik kedua, hidayah yang kedua itu hidayah insting. Insting ini tidak diberikan kepada tumbuh-tumbuhan, tapi hanya manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Jadi hewan itu diberi insting. Contoh, ayam itu kalau habis bertelur, dia udah naluri, pasti dia akan berkotek. Ya, bukan karena pinter akal dia, tapi insting dia. Dia berkotek. Setelah berkotek ibu, kemudian dia akan lindungi telurnya itu selama 21 hari. Dia puasa, saum. Jadi ayam ketika ngeramin telurnya, dia puasa, Bu. Apa karena pinternya tuh ayam? Bukan. Tapi karena Allah yang memberikan insting. Burung dara, ibu biasakan di rumah, setelah itu ibu terbangkan tinggi-tinggi. Dia instingnya tahu akan balik di mana dia punya kandang. Itu insting. Mudah-mudahan suami kita juga begitu, instingnya kuat. Di mana rumahnya dia balik ke situ. Yang ketiga, itu binatang dikasih insting. Kemudian yang ketiga, hidayatul akal. Hidayah akal. Tumbuhan tadi pertama dikasih semua makhluk Allah. Naik yang kedua hanya untuk binatang dan manusia. Naik yang ketiga, hidayatul akal. Ini tinggal nih, binatang tinggal, tumbuh-tumbuhan tinggal. Manusia, yang diberi akal hanya manusia. Lah kalau misalnya ada kera atau simpanse, dia dilatih, lalu Sarimin belanja ke pasar, lalu ngengkol sepedanya. Ya, Sarimin pergi berbelanja, membawa payung. Sarimin membawa payung. Ya, Sarimin mengambil susu. Itu bukan karena pinternya dia, karena akalnya tadi dilatih. Ya, dilatih. Kemudian dia melakukan itu karena habit, karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Dan dia tidak akan berkembang, hanya begitu aja, yang diajarin itu ya itu aja. Enggak, dia berimprovisasi. Ya, itu akal ya. Jadi yang ketiga, akal itu hanya untuk manusia. Maka dengan akalnya berkembanglah kehidupan karena akalnya. Yang keempat, hidayatuddin, petunjuk agama. Petunjuk agama ini ibu bisa dicari, kitabnya dari dulu Al-Quran tidak pernah berubah, karena Allah yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Yang nurunin tuh aku, yang jaga juga aku. Allah yang jagain Quran. Dengan cara apa? Memberikan kelebihan kepada setiap hambanya untuk menjaga Al-Quran. Maka banyak sekali lahir di tengah-tengah kita para hafiz-hafizat, para muqarri, para penghafal Quran, ahli-ahli Al-Quran. Itu caranya Allah menjaga Al-Quran. Qurannya dari dulu nggak berubah. Hadis-hadisnya dari dulu juga sudah dibukukan oleh para ahli hadis. Masya Allah, Imam Bukhari, An-Nasai, Abu Daud, banyak sekali hadis-hadis yang kemudian sekarang kita tidak tinggal membacanya. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Semuanya sudah terkitabkan, sudah terbukukan. Artinya kalau orang mau belajar agama, kitabnya tidak pernah berubah, hadisnya juga ada, tinggal mau dapat hidayah agama atau tidak, tinggal mau belajar apa enggak. Maka enggak sedikit Bu, orang yang ahli agama tapi dia tidak dapat hidayah taufik. Contoh misalnya hari ini, contoh ibu lihat Rocky Gerung. Oh, kalau lihat Rocky Gerung, no Rocky no party. Kalau ibu lihat Rocky Gerung Bu, itu
yang terjemahan tuh dia udah stabilo semua tuh Bu, udah stabilo semua, malah kita belum sempat tuh stabilo. Iya, nih ayat tentang ini udah stabiloin tuh sama dia. Hidayah agama dia udah dapat, ilmu tentang agama Islam dia ngerti, paham Bu. Apa itu sholat dia ngerti, apa itu pengetahuan-pengetahuan yang lain dia paham dari Al-Quran, tapi belum mendapatkan hidayah terakhir, hidayah tuh taufik. Hidayah tuh taufik. Nah si hidayah taufik ini Bu nggak bisa dipelajarin, tapi ini kehendak Allah. Allah berkehendak apa tidak? Tanpa belajar juga orang bisa dapat hidayah tuh taufik. Tiba-tiba aja dengar Al-Quran menangis gitu, tiba-tiba aja dia tidur mimpi membaca surah Al-Ikhlas. Begitu dia buka Al-Quran ternyata ini yang ada dalam mimpi, lalu datang hidayah ya. Jadi atau misalnya lalu pertemanan, melihat temannya melakukan hal-hal spiritual yang luar biasa, misalnya kayak Cristiano Ronaldo misalnya. Ibu tahu Cristiano Ronaldo main di mana sekarang? Klub Arab. Klub Arab, bukan Arab, Dubai kali. Dia berteman dekat Bu sama siapa? Mesut Ozil. Berteman dekat sama Mesut Ozil. Mesut Ozil tuh Bu pemain bola, tapi sebelum turun ke lapangan dia baca Quran dulu. Dan di lapangan ketika dia duduk di bangku cadangan yang dipegang Al-Quran. Tuh Masya Allah, itu Mesut Ozil Bu. Dan Cristiano Ronaldo sangat senang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran daripada Mesut Ozil. Maka oleh Mesut Ozil dikasih hadiah Quran bertintakan emas ya. Tapi udah dapatkah Cristiano Ronaldo CR7 sudah dapatkah hidayah? Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Jadi kita belum tahu pasti, tapi senang kepada agama sudah, tapi taufik dari Allah mungkin belum tiba ke hatinya ya. Maka ibu nih udah dapat lima-limanya, ibu udah dapat hidayatul hawas, hidayatul gharizah, hidayatul akal, hidayatul din, hidayatul taufik. Ibu udah dapat lima-limanya, maka jaga baik-baik tuh hidayah. Dengan apa? Hadir di majelis ilmu untuk menjaga hidayah. Karena bukan tidak mungkin hidayah itu tiba-tiba dicabut Allah. Bisa nggak? Bisa. Terserah maunya Allah. Karena itu kita ikhtiar menjaganya, yaitu kita hadir di majelis. Ini salah satu ikhtiar kita. Yang kedua ikhtiarnya apa? Doa. Apa doanya? Jaga hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulangin sekali lagi. Rabbana hablan la tuzigh, ulangin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi itu ibu minta sama Allah supaya hidayah yang udah diberi sama Allah nggak dicabut lagi. Terus kita juga ingin kelak ketika kalimat terakhir yang lepas tadi apa? La ilaha illallah. Maka doanya waktu sujud 3 macam. Jangan lupa. Yuk sama-sama mengulas kembali. Allahumma inni as'aluka husnul. Iya, yang kedua Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Sekali lagi Allahumma inni as'aluka husnul. Terus terus yang ketiga sabit ala. Nah, jadi ibu hafalin tuh ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya Allah matikanlah aku kelak dalam keadaan husnul khotimah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah.
Manusia belum semuanya tentu dapat itu, Bu. Karena yang kuasa menggerakkan lisan ini Allah dari alal arsy istawa. Allah alal arsy istawa itu yang menggerakkan lisan kita untuk bisa mengucapkan itu. Bukan karena kesolehan dia, bukan. Tapi karena rahmat Allah. Karena seluruh tubuh udah dilemahkan, Bu. Yang menggerakkan lisan tuh Allah dari alal arsy istawa. La ilaha illallah. Kalau dapat itu la ilaha illallah, Bu, kata Nabi apa? Pasti dakholal jannah. Pasti masuk? Masya Allah. Pengen nggak? Pengen. Ya, itu cita-cita kita yang paling mulia. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rezeki. Rezeki apa? Taubat sebelum mati. Karena ada orang mati nggak sempat taubat, keburu mati belum sempat taubat, maksiatnya masih banyak. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kau balikan kayak apapun hatiku, tetaplah istiqomah di atas agamamu. Oke, Bu? Sip. Kita masuk sekarang ke mengulang kembali fikih sholat kita. Ibu sekalian, sholat itu tadi perintah yang dengan harapan dilaksanakan bagi setiap mukmin supaya mukmin itu tetap beruntung, tidak mengalami kerugian. Maka jaga sholatnya, dan sholat itu hikmahnya diantaranya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang bilang sholat tapi masih maksiat, berarti dia belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Oke, saya belum buka halaman. Ya, nah sholat yang kita dirikan harus sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dalam sholat yang harus kita ikrarkan kepada Allah adalah niat. Niat itu saya ulangin, pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Maka niat itu letaknya di hati, tidak usah dilafatkan karena bukan pekerjaan lisan. Jadi niatnya gimana? Ya niat sholat. Sholat apa? Asar. Sholat apa? Duha. Sholat apa? Maghrib. Sholat apa? Isya. Niat sholat karena Allah. Sholat apa? Isya karena Allah. Sholat subuh karena Allah. Sudah? Bu? Sudah? Yang kedua setelah niat adalah takbiratul ihram. Saya ulangin kembali karena banyaknya baru bergabung. Ntar ibu biar nyambung. Takbir itu ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu gerakan sholat yang pertama kali, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Adapun takbir intiqal adalah takbir yang menyertai setiap perubahan gerakan sholat. Allahu Akbar ruku, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar sujud, itu takbir juga, tapi namanya takbir intiqal. Takbir apa, Bu? Ya, takbirnya itu waktu takbiratul ihram. Saya ulangin ya, itu ada 3. Perhatikan ke sini, biar saya tidak mengulang lagi. Karena ini terakhir nih, terakhir dari pembelajaran sholat sebelum kita masuk kepada sholat-sholat yang lainnya. Sholat tatawwu, ini masih sholat wajib. Waktu mengangkat tangan, Nabi dalam 3 posisi. Kadang Nabi ucapan takbirnya sama ngangkat tangannya bersamaan. Satu, bersamaan. Allahu Akbar, tangannya juga ngangkat. Itu waktu gerakan pertama, tata cara yang pertama. Kadang Nabi bersamaan antara ucapan
dengan gerakan. Yang kedua, kadang Nabi gerakan dulu baru ucapan. Ngangkat tangan dulu. Allah, ini angkat tangan dulu baru ucapan. Allahu Akbar, tapi tangannya udah naik. Jelas? Jelas ya? Yang ketiga, kadang Nabi ngucapin dulu Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Jadi boleh ibu bersama-sama ucapan sama gerakan, boleh gerakan dulu baru ucapan, boleh ucapan dulu baru gerakan. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana mengangkat tangannya? Dua posisi. Kadang Nabi setinggi telinga, nih telinga. Kadang Nabi setinggi bahu, nih bahu. Posisi tangannya tegak lurus, kagak miring, tegak lurus. Lalu posisi tegak lurus itu jari-jarinya gimana? Enggak mekar, enggak rapat tapi renggang. Iya, enggak rapat, enggak mekar tapi renggang. Waktu takbiratul ihram, jelas? Setinggi telinga boleh, setinggi bahu boleh. Tegak lurus menghadap kiblat. Tegak lurus menghadap kiblat, tidak miring. Oke, posisi kaki, lihat kaki saya. Ini saya bukan pipis, ketumpahan minum tadi. Basah. Nih Bu ya, nih kaki. Ibu nggak boleh kakinya gini. Ibu nggak akan tahan berdiri lama dan tidak sunnah. Sunnahnya renggang. Sejauh mana renggang kakinya? Sejajar sama bahu. Sejajar sama bahu. Perutnya tarik ke dalam. Jadi itu BL. Jangan. Ya, tarik. Oke, setinggi, maaf, kaki lurus bahu. Sampai di sini jelas? Masya Allah. Letakin tangannya setelah takbiratul ihram, setinggi telinga boleh, setinggi bahu boleh. Letakinnya di mana? Di tiga posisi ibu boleh. Karena itu dilakukan Nabi tiga-tiganya. Jadi kita harus ittiba. Sekali waktu kita letakin di sini, di dada. Mana dadamu? Pegang dada. Jangan komentar yang lain, dada. Ya, jangan bilang, oh berarti di atas itu. Bukan, dada. Ya, ini dada. Boleh di atas nih apa nama? Punggung telapak tangan. Set. Oke. Boleh juga ibu di pergelangan, karena Nabi juga melakukan pergelangan. Boleh. Boleh juga di lengan, boleh. Tapi tetap letaknya di dada, tidak di perut, tidak di pusat, tidak di sini, tidak di sini. Karena ada yang begini, ya, tidak di sini, ada yang begini, ada. Jelas? Jadi Nabi meletakkan di atas dada, kadang di atas punggung, kadang di atas pergelangan, kadang di lengan. Oke, sip. Jelas sampai di sini? Simpen di otak, kunci. Sep. Lanjut. Gerakan berikutnya baca doa iftitah. Ingat, doa iftitah itu ada 7 macam. Tapi dalam satu sholat hanya boleh membaca satu doa iftitah. Tidak boleh menggabung. Jelas? Dalam satu sholat hanya boleh membaca satu doa iftitah. Tidak boleh menggabung 2 doa iftitah. Dan doa iftitah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarin ada 7 macam. Saya ambil yang pendek aja dulu. Ibu nanti buka di halaman doa iftitah. Ya, saya berharap ibu-ibu nanti memiliki buku semuanya.
Jangan sampai pakaiannya banyak tapi tuntunan sholat nggak punya kitabnya. Karena di situ ibu nggak mungkin tahu kalau tidak belajar dari kitabnya, dari bacaannya. Oke. Nanti pesan ke Bude boleh, ke Bu Betty atau ke Bu Mawar, Bu Marlina Mawarni pula. Ibu nanti buka di halaman 283. Ya. Jadi ini fikih salat sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ibu boleh. Ini ada 7 macam doa yang diajari Nabi. Pertama, setelah letakin tangan, ibu boleh baca Allahumma ba'id baini. Nah, itu biasa anak-anak kita yang sekolah di Muhammadiyah biasanya diajarin doa iftitahnya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu doa iftitah pertama. Ibu boleh nanti sholat duhur pakai doa itu. Nanti sholat asar boleh ibu ganti. Wajjahtu setelah takbiratul ihram. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi nggak pakai ini, langsung Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi bukan wa ana minal, wa ana awwalul muslimin. Ya, masih dilanjutin. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk dalamtu nasi wa a'taraftu bidambi faghfir li dambi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrifu anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluh fi yadaik wasyarru laisa ilaik wal mahdiyu min hadaik ana bika wa ilaika illa man jaa wa la manja minka illa ilaik tabarakta wa ta'alaita wastaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang ya? Ibu mau yang ambil yang pendek aja ya? Ya oke. Jadi kalau ibu ambil yang pendek jangan pakai itu. Yang ketiga, ibu boleh subhanakallahumma wa bihamdika. Saya ulangin, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Boleh ya. Yang keempat boleh yang paling pendek. Ini paling suka ibu nih. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik sampai itu aja. Oh enggak pakai ini wajah tuh, enggak. Kalau ibu pakai wajah tuh enggak usah pakai Allahu akbar kabira. Kalau ibu pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, lalu nambah inni wajah tuh, berarti ibu menggabung dua doa iftitah menjadi satu. Jelas? Jadi nggak boleh digabung. Jadi setiap sholat hanya satu doa iftitah. Kenapa bu? Kalau ibu mau pakai wajah tuh nanti nggak pakai ini. Habis takbir Allahu akbar, lanjut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Oke? Ada 7 macam.
Oke, nanti ibu milikin bukunya. Ibu sampaikan dakwah ini tidak untuk diri, untuk suami ibu, supaya suami ibu sholatnya sesuai petunjuk Nabi. Sampaikan ke anak-anak ibu supaya anak-anak ibu sholatnya sesuai petunjuk Nabi. Sampaikan ke pembantu supaya pembantu yang ada dalam tanggung jawab kita sholatnya seperti petunjuk Nabi. Sampaikan ke saudara-saudara kita supaya tidak banyak muncul bu aliran-aliran sesat, ya, beribadah tidak sesuai petunjuk Nabi. Oke? Ada 7 macam ya. Kita lampaui karena ini saya hanya mengulang kembali. Selanjutnya, setelah doa selesai iftitah tadi, gerakan berikutnya adalah bacaan berikutnya adalah ta'awuz. Ta'awuz dalam sholat, ini yang diajarin Nabi ini bu. Ada 2 riwayat. 1 yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sholat yang pertama baca ta'awuz Nabi adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Pertama. Yang kedua, Nabi kadang menggunakan kalimat a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Selama ini kan kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja. Iya. Ya boleh, cuman kita belum seperti petunjuknya Nabi. Karena Nabi ngajarinnya kalau dalam sholat, ini riwayatnya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kan gitu. Jadi kalau kamu mau baca Al-Quran termasuk dalam sholat, maka awalilah dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang sesuai sunnah. Saya ulangin, kita mau sholat sesuai sunnah. Tapi payah kok ngapalnya, usaha kan gak panjang. Dari dulu-dulu nggak bisa, dari dulu-dulu bu, kita nggak boleh beramal tanpa ilmu. Jelas? Oke. Jadi ta'awuznya kadang Nabi menggunakan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Itu pertama. Kadang Nabi juga menggunakan kalimat a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Jadi aku berlindung kepada Allah. Minasyaiton, dari syaiton, dari godaan syaitan. Ar-rajim, yang rajim, rajam. Apa tuh bu? Terkutuk, yang dikutuk. Min hamzi, dari apa? Penyakit gila. Wa nafhi, dari kesombongan. Wa nafsi, dan dari syairnya syaiton. Jadi syair-syair yang dikumandangkan oleh syaiton, berlindung. Mau makan ingat kamu, itu syair, tapi syair dari syaiton. Kaulah segalanya bagiku, itu syair dari syaitan. Tapi kan ibu asik tuh syair, ya kan bu ya? Diana, Diana kekasihku, ini kan generasi itu. Iya, karena dulu kan kita belum hijrah, belum ngerti, demen banget tuh itu dari seri set A, set B, apal tuh bu. Insya Allah. Kaset tuh diputar sampai kusut. Ya Allah, sekarang beristighfar, mohon ampun sama Allah, itu syair-syairnya setan. Baik, ta'awuznya udah jelas. Jadi ada 2 macam. Kadang Nabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Tapi kadang Nabi pakai kalimat a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi.
Oke, lanjut. Bismillah sama. Bismillahnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagu jiharkah gimana Bude? Kalau lagu jiharkah bismillahnya? Gitu ya Bu ya. Saya nggak bisa nirukan Bude Bu, karena spesialis Bude. Karena nanti saya bisa, Bude tersaingin. Ini ngeles Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu mau pakai nada, kalau ngaji pakai lagu, pakai nada apa? Monggo. Karena Allah nyuruh, Nabi nyuruh, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Qur'anmu dengan suaramu yang indah. Oke. Bismillah udah. Bismillah dan ta'awuznya, saya ulangin kebalik. Ta'awuz dan bismillahnya Nabi tidak pernah menzaharkan, tapi disir, bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan gitu kalau di Mekah, di Madinah. Bismillahnya kagak kedengeran. Jangan dikira Ibu dia nggak pakai bismillah, pakai, cuman sir. Ya Bu ya. Nah kalau di Indonesia rata-rata dizaharkan di masjid-masjid. Kalau di Mekah, Madinah sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bismillahnya disirkan, ta'awuznya disirkan. Baru ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin baru dizaharkan, dan seterusnya sampai waladolin. Ketika waladolin Bu, baik Ibu sholat sendiri maupun berjamaah, disunnahkan membaca amin. Aminnya nggak boleh jauh-jauh dari imam. Begitu kata imam, waladolin, segera amin. Karena bersamaan dengan aminnya, ketika imam membaca waladolin amin, Ibu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Jadi malaikat mengaminkan bersama-sama aminnya para malaikat, maka niscaya Allah akan ijabah doa-doa kita. Iya, maka jangan ngelamun kalau sholat. Orang udah ruku masih berdiri aja. Iya. Itu biasanya karena kekenyangan. Maka Nabi menghalangi kita makan terlalu kenyang. Karena ketika kenyang, itu depot-depot darah yang ada di otak itu turun ke perut. Saya ulangin Bu, ketika Ibu makan kekenyangan, itu depot-depot darah yang ada di otak turun ke perut, bantuin kerjanya perut, karena dia butuh tenaga tambahan, butuh suplai tambahan. Jadi yang dari otak nih pada turun nih darah nih, giling bakwan, giling kolak, giling risoles, pisang goreng, ubi goreng. Iya, ini maka butuh tenaga ekstra. Nah makanya Bu, kenapa kalau orang kekenyangan tuh ngantuk. Maka Nabi nggak pernah makan terlalu kenyang, berhenti sebelum kenyang. Fasulusul li syarabihi, fasulusul li nafsi, fasulusul li ta'am. Selengin, fasulusul li ta'amihi, fasulusul li syarabihi, fasulusul li nafsi. Nabi itu kalau makan dibagi tuh perut, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Nah kalau kita kan enggak. Ih mubazir Bu, makan anak-anak gak habis sayang, mubazir. Sampai tulang-tulangnya dikeletain. Kucing yang udah lama nunggu gak kebagian. Apalagi sekarang pakai presto, nggak dapat tuh kucing. Karena tulangnya hancur. Malah sekarang ada ayam lepas. Ya apa istilahnya? Ayam tulang lepas. Apa tuh? Lah iya Bude malah tahu, saya malah nggak tahu. Menang lagi Bude hari ini. Baik Bu. Oke, sudah jelas ya. Waladolin. Jangan lupa sendiri maupun jamaah tetap amin.
amin. Karena bersamaan aminnya malaikat, Allah mengijabah doa-doa kita. Baca surah bebas, surah apa aja, tapi berharaplah kepada Allah bisa lebih banyak menghafal. Ad-Duha kan sudah hafal surah As-Saff 14 ayat. Masa 22 tahun ngaji As-Saff nggak hafal? 22 tahun kan saya tanya tadi, 22 tahun nih Ad-Duha, masa As-Saff 14 ayat belum hafal? Alhamdulillah udah hafal, Bu. Iya. Iya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, dan seterusnya. Itu ayat wajib Ad-Duha. Jadi Ibu jangan lupa, kalau Ibu sudah bergabung di Ad-Duha, ada kewajiban menghafal surah As-Saff, karena maknanya bagus sekali, Bu. Ya, baik, kita lanjut. 14 ayat aja. Tapi Nabi kalau sholat subuh, walaupun Ibu dibebaskan membaca surah apa aja, dari faqra'ul Qur'an ma tayassara min. Jadi bacalah Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an itu apa-apa yang kamu bisa. Tapi jangan karena Nabi bilang begitu nggak ada ikhtiar. Kita harus ikhtiar. Oh, hari ini udah hafal As-Saff, nanti ngapa lagi deh? Ar-Rahman. Nanti ngapa lagi deh? Waqiah. Nanti Yasin, kan udah bolak-balik tuh, Yasin udah hafal banget tuh. Pindahlah ya, misalnya ke surah Al-Fat. Surah Al-Fat sudah hafal, pindah lagi ke surah Maryam. Katanya pengen masuk surga, tapi nggak mau gaul sama Maryam. Gaul sama Maryam. Qaf ha ya ain shad. Itu ayat namanya mutasyabihat. Kalau ayat itu mutasyabihat, iya Pak. Halo. Iya, Waalaikumsalam. Ya. Dari Salam Ibu mau antar buku. Oke, Bapak anterin di aula. Di aula. Oke ya, saya tunggu di aula masjid. Lantai bawah. Iya. Sampai mana tadi? Walad dolin baca surah. Nah, Nabi kalau subuh Jumat, ayat pertama sajadah. Ayat kedua Al-Insan. Ayat kedua rakaat maksud saya, maaf. Rakaat pertama As-Sajadah. Rakaat kedua Al-Insan. As-Sajadah itu 30 ayat. Kalau Al-Insan 31 ayat. Jadi Nabi pertama ayat sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Nah, di rakaat pertama As-Sajadah kan ada perintah. Setiap ketemu ayat sajadah, Ibu ngaji sama Bude. Ketika Ibu lagi baca Quran, Ibu membaca ataupun Ibu mendengar ayat sajadah, komando Allahu Akbar, sujud. Karena saat kita sujud, setan lari terbirit-birit. Setan tuh paling benci pada orang yang sujud, Bu. Misalnya sampai ke ayat 15, maka terus kita berikrar Allahu Akbar. Tuh ayat kan 30 belum sampai, baru ayat ke-15 sujud. Jadi nggak pakai ruku ya, sujud langsung. Bacaannya apa? Pendapat yang paling rojih tetap baca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi boleh Ibu baca waktu sujud tilawah, bacaan sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tapi baca Subhana Rabbiyal A'la sudah cukup. Jadi boleh Ibu waktu sujud tilawah cukup baca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi ini ntar lagi ngaji misalnya ketemu ayat sajadah bil huduwi wal asal, Bude langsung Allahu Akbar, semuanya sujud.
Nggak usah cari kiblat lagi, langsung aja sujud. Nggak usah nepi kiblat. Atau nggak usah, langsung takbir. Allahu Akbar. Ya. 3 kali juga. 1 kali aja sujudnya. 1 kali. Iya, makasih, jazakillah khair. Apa? Oh iya, enggak, ini ada yang udah pesan sama di bawah. Apa yang mana tadi? Ya, bacanya sekali aja, Subhana Rabbil A'la. Tapi kalau mau baca 3 kali, boleh. Ya, karena sujud boleh dilama-lamain. Dan selama ibu sujud, zikir kepada Allah. Zikirnya Subhana Rabbil A'la. Oke? Terus setelah setelah sujud, langsung berdiri. Allahu Akbar. Lanjutin ayat berikutnya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, dan seterusnya sampai selesai. Tapi kalau ibu belum hafal surah Al-Insan, yang hafal baru ayat sajadah, ibu bagi aja 2 segmen. Iya, separuh sampai kalimat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Allahu Akbar. Nanti waktu setelah rakaat kedua baru lanjutkan ayat berikutnya. Ya, jadi boleh dibagi 2, boleh. Tapi kalau itu sudah hafal ya. Baik. Setelah suratan selesai, ruku. Allah sama tadi letaknya tetap sejajar telinga atau sejajar bahu. Posisinya sama dengan takbiratul ihram. Allah atau gini. Allahu Akbar. Waktu Akbar, maaf ya Bu ya, saya ngebelakangin. Ini kepala sama pantat ini sejajar, lalu tangan ibu merengkuh ini lutut. Dicengkeram tuh lutut, cengkeram. Masya Allah enak banget Bu, ya Allah. Ya, pantas Nabi bilang kalau aku lelah, aku capek, aku memilih istirahatku dalam sholat. Jadi Nabi kalau istirahat milih sholat Bu. Kerasa enak banget Bu. Ibu nikmatin. Dikirnya banyak. Boleh Subhana Rabbiyal Azim, boleh. Subuhun kudusun warabul malaikati waruh, boleh. Ya, nanti ada bacaan-bacaan rukuknya ya. Oke, ada beberapa macam yang Nabi ajarin di halaman rukuknya ya. Rukuknya itu di halaman 333. Oke, 333. Jadi boleh baca Subhana Rabbiyal Azim, boleh 3 kali. Boleh ibu baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, boleh. Boleh ibu baca Subuhun kudusun wa rabbul malaikati waruh, boleh waktu ruku ya. Ya, selama ini kan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ternyata yang Nabi ajarin ada 5 macam doa waktu ruku, zikir waktu ruku. Yang keempat, boleh ibu baca Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Boleh. Boleh ibu baca subhanadzil jabbarut wal malakut wal kibriya wal azumah, boleh. Jadi ada 5 bacaan waktu ruku. Semakin kaya kita ya sekarang ya Bu ya, semakin kaya pengetahuan kita
Ternyata dalam sholat banyak sekali yang Nabi ajarin kepada kita zikir-zikirnya. Sudah ruku Bu? Setelah selesai ruku, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lalu zikirnya waktu i'tidal pertama, Ibu boleh baca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan pertama Ibu boleh baca Rabbana lakal hamd, titik. Atau Ibu boleh baca Rabbana walakal hamd, pakai waw. Kalau pertama tadi Rabbana lakal hamd, yang kedua Rabbana walakal hamd, boleh. Yang ketiga Ibu boleh baca Allahumma Rabbana lakal hamd, jadi ditambah Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd, boleh. Yang keempat Ibu boleh baca Allahumma Rabbana walakal hamd, boleh. Yang kelima Ibu boleh baca, oh ini kayaknya Ibu nih udah pada hafal nih. Yang kelima nih, padahal panjang, kok bisa? Sementara tadi yang pendek, kok enggak? Belum tahu. Yang kelima, Allahumma Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya kan? Itu apa Ibu itu? Walaupun panjang, boleh. Atau yang keenam, Ibu boleh baca doanya, baca zikirnya. Allahumma alhamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma wa kullana laka abdun, ditambah doa Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu masih bacaan i'tidal. Bacaan berikutnya boleh Ibu pilih yang ketujuh, Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Nah untuk yang ini nih Bu, ini sahabat nih yang baca. Jadi pas sholat jamaah nih sama Nabi, Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba sahabat baca Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Itu dibiarin sama Nabi Bu. Tapi setelah selesai Nabi sholat, Nabi setelah istighfar astagfirullah, 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 selesai itu Nabi balik kanan. Siapa di antara kalian tadi yang mengucapkan doa ini? Sahabat semuanya diam, gak ada yang berani jawab. Nabi ulangi nambah 3 kali. Siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda? Siapa di antara kalian? Nggak ada yang nunjuk Bu, sampai 3 kali. Setelah 3 kali Nabi menyampaikan, sesungguhnya pada saat kalian mengucapkan doa tersebut, malaikat beribu malaikat, 37.000 malaikat berebut untuk mengangkat doamu kepada Allah. Saling berebut malaikat Bu, mau menyampaikan doanya kepada Allah. Baru sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Tadinya takut Bu. Ya, jadi sejak ini takrir apa yang dibaca oleh sahabat lalu dibenarkan oleh Nabi, namanya takrir. Sama ketika Bilal bin Rabah ditanya, ya Bilal, aku dengarkan terompah kakimu di surga. Aku bertanya kepadamu, amalan apa yang kau harapkan dari Allah dengan amalmu menghantar kamu ke surga? Bilal jawabannya cuma gini,
Ini Nabi padahal nggak ajarin tuh. Ya Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan melainkan sebelum azan aku wudhu dulu. Yang kedua, ya Rasulullah, kok nggak sholawat ya? Masya Allah. Ulangin, ya Rasulullah, tidaklah aku, pertama ya, mengumandangkan azan melainkan sebelum azan wudhu dulu. Dan tidaklah aku berwudhu melainkan usai wudhu aku sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tiap habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, syukrul wudhu atau tahiyatul wudhu. Itu dilakukan oleh Bilal. Apa yang dilakukan oleh Bilal dibenarkan oleh Nabi, namanya takrir. Yang ketiga, ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas melainkan setiap berhadas aku wudhu lagi. Luar biasa. Kita belum bisa, Bu. Belum bisa. Kalau tiap hari wudhu, insya Allah tiap habis mandi wudhu, jaga wudhu, insya Allah bisa. Tapi tiap habis wudhu sholat sunat 2 rakaat, itu yang kita belum sanggup. Kita paling ketika mau sholat aja, sebelum qobliyah syukur wudhu dulu. Tapi kalau waktunya udah mepet, ibu gabung sholat sunat itu qobliyah digabung sama syukrul wudhu atau tahiyatul wudhu. Oke, lanjut ya. Atau yang ke-8, jadi banyak Bu, waktu iktidal bacaannya banyak. Di antaranya yang terakhir, yang ke-8 ada lirabbiyal ham, lirabbiyal ham. Nah ibu mah gampang banget nih. Samiallahu liman hamidah, lirabbiyal ham, lirabbiyal ham. Boleh. Jelas? Lanjut. Ya. Setelah iktidal sujud, jangan lupa sujud 7 anggota sujud harus kena masjid. 7 anggota sujud. Pertama kening plus hidung, jadi hidungnya harus nempel. Yang kedua 2 tapak tangan. Yang ketiga 2 lutut. Yang ketiga 2 tumit kaki, tumit pula. Apa ini? Tapak jari-jari. Ya, 2 kaki. Jadi tegak. Waktu sujud Bu, jangan lupa posisi kaki jangan renggang tapi rapat, jinjit rapat. Duduk nak sujudnya 7 anggota sujud kena, kakinya tegak lurus. Lalu posisi tangan sama dengan takbiratul ihram, di samping telinga atau di samping bahu. Lalu perutnya diangkat waktu sujud. Sikunya dijauhkan dari lambung. Jadi nggak nempel, tapi dijauhkan dari lambung. Tangannya kalau takbiratul ihram kan tadi renggang, tapi waktu sujud rapat, rapat. Waktu sujud di samping telinga atau di samping bahu, lurus menghadap kiblat. Jadi jangan miring, lurus menghadap kiblat. Lalu sikutnya, lengannya diangkat, dijauhkan dari lambung, menjauh dari lambung. Sehingga kata Nabi kalau ada anak kambing lewat, dia bisa lewat. Jelas? Saya udah praktekin waktu itu sama Ananda siapa waktu itu naik ke meja. Sip. Setelah sujud duduk. Duduknya ibu ada 2. Satu duduk i'ah, yang kedua duduk iftirosi. Jadi ketika habis sujud, sujud pertama duduknya duduk i'ah. Apa itu duduk i'ah? Ibu duduk, kakinya tadi waktu sujud tetap posisi rapat tegak. Jadi ibu duduknya di atas tumit. Nah, kalau yang langsing masih bisa, yang nggak asam urat masih bisa. Yang sakit nggak usah dicoba-coba. Tapi kalau mau berlatih boleh. Oke, itu duduk i'ah. Jadi kaki tadi tetap posisi sujud tadi tidak bergerak, tetap rapat, tegak, ininya tegak. Lalu ibu duduk di atas tumit. Itu namanya duduk i'ah. Yang kedua duduk iftirosi. Nah ini kalau ibu duduk iftirosi mah ya udah biasa. Gimana caranya? Ibu duduk di atas telapak kaki kiri, yang kanan tegak. Itu iftirosi. Oke? Jadi posisi itu. Bacanya apa? Waktu duduk di antara 2 sujud. Yuk kita lihat. Ya. Sujud dulu ya. Sujud itu ibu baca subhanarabbiyal a'la 3 kali. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Boleh.
Ibu baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, boleh. Ibu baca subuhun kudusun wa rabbul malaikati waruh, boleh. Ibu baca Allahumma firli dambi kullah dhiqahu wa jillah wa awwaluhu wa akhirah wa alaniyatu wa sirrah, boleh. Waktu sujud ya, boleh. Subhanadzil jabbarut wal malakut wal kibriya wal azamah, boleh. Boleh Allahumma inni a'udzu biridho min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik, boleh. Jadi ada 6 bacaan, silakan nanti dihafal ya. Jadi tidak cuman subhana rabbiyal a'la aja. Baik, setelah duduk di antara 2 sujud, duduknya posisi iqa atau iftirasi. Apa bacaannya? Pertama ada 2 ya, Allahumma atau Robbi firli, boleh. Allahumma firli boleh, Robbi firli boleh. Jadi boleh Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, boleh. Boleh pakai Robbi firli, boleh pakai Allahumma, boleh. Atau baca Robbi firli, Robbi firli. Jadi ibu sujud, duduk kan ibu buru-buru nih, udah di taman, udah bolak-balik entang ting tung tuh HP bunyi. Wah, kita udah gelisah nih sholatnya. Jadi waktu sujud, waktu duduk cukup Robbi firli ya. Waktu sujud yang jatuh duluan apa? 2 telapak tangan, baru lutut nyusul. Setelah itu ketika akan berdiri jangan lupa duduk dulu, iftirasi ya, istirahat sejenak, duduk istirahat sejenak. Jadi jangan tiap habis sujud langsung berdiri, nggak boleh. Kalau mau jejaknya Rasul, setiap habis sujud mau berdiri duduk dulu, duduk dulu. Tapi mengangkat tangannya enggak setiap habis sujud berdiri angkat tangan, enggak. Ngangkat tangannya pada saat nanti habis tahiyat awal. Oke. Waktu tahiyat posisi tangan nih, lihat rakaat kedua ya. Posisi tangan waktu tahiyat 2 jari, jari manis sama jari kelingking sama jari manis ini menggenggam. Lihat tangan saya. Lalu jempol sama telunjuk sama jari tengah membentuk angka 0. Lalu berisyarat dengan jari. Imam Malik menggerakkan tangannya, tapi Imam Malik menggerakkannya lembut, pelan. Imam Ahmad menggerakkan tangannya dengan kencang. Jadi kalau yang gerakannya kencang, Imam Ahmad mengajari. Kalau Imam Malik pelan, tapi digerakkan. Kalau Imam Malik ke kanan dan ke kiri. Boleh diputar, boleh. Yang penting bergerak. Ada 2 pendapat, kalau disimak. Pendapat yang rojih, yang sahih adalah menggerakkan. Ini saya ulangin, tangannya begini. Sejak mulai tahiyat itu langsung berisyarat dengan telunjuk jarinya. Oke? Pendapat yang rojih menggerakkan jarinya. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak menggerakkan jari. Nabi waktu tahiyat tidak menggerakkan jari. Tapi pendapat atau hadis itu doif dari sisi sanad. Hadisnya doif dari sisi sanadnya. Jadi pendapat yang sahih adalah yang menggerakkan. Yang tidak menggerakkan ada hadisnya. Tapi setelah diteliti hadisnya doif dari sisi sanadnya. Jelas. Jadi bukan main-main. Waktu tahiyat mata kita tidak ke tempat sujud tapi ke ujung jari. Ke ujung jari. Oke? Apa bacaannya? Tasyahud awal. Nanti ibu silakan buka di halaman 381. Ya, tahiyat awal. Itu ada 4 riwayat. Ada tahiyat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi riwayatnya Ibnu Abbas.
Yaitu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah wa az-zakiyatu lillah. As-salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tasyahudnya Ibnu Umar. Jadi ada 4 tasyahud. Ada tasyahudnya Ibnu Abbas, ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ada tasyahudnya Ibnu Umar, ada tasyahudnya Umar bin Khattab. Terserah ibu mau pilih yang mana. Boleh 4-4-nya ibu hafal. Duhur pakai Ibnu Mas'ud, nanti maghrib pakai Ibnu Abbas, nanti isya pakai Ibnu Umar, nanti subuh pakai Umar bin Khattab. Jelas bu? Semakin banyak wawasan kita. Kemudian ibu, pada saat kita tahiyat kita disuruh membaca sholawat. Rasulullah SAW mengucapkan sholawat untuk dirinya sendiri pada tasyahud awal dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Aisyah. Mana sholawatnya? Buka halaman 384. Sholawatnya di 384. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang pertama. Sholawat yang kedua, sholawat yang ketiga, dan sholawat yang keempat. Ada 4 macam sholawat yang diajarkan Nabi. Tapi tidak ada satupun yang pakai kalimat Sayyidina. Jelas? Jadi kalau ibu mau pakai Sayyidina, tidak ada dalilnya. Cuman perasaan, nggak enak masa ke Nabi nggak mau hormati. Lo Nabi ngajarin begitu. Kan Nabi suruh bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu yang diajarkan Nabi. Ini hadisnya, riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Jadi orang paling tahu sholatnya Nabi, ibunda kita, Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah. Begitulah yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, tata cara sholawat Nabi dalam sholat. Kalau ibu pakai yang lain, ya silakan nanti ketemu Nabi. Ya Rasul, aku pakai sholawatnya ini gimana? Kata Nabi, emang gue ajarin lo gitu? Kan gue gak ngajarin lo gitu. Jelas bu? Oke. Nanti pun gak dapat telaga haud loh. Setelah sholawat, tahiyat akhir selesai. Ya. Tahiyat akhir duduknya tawarruk. Kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan dan jinjit. Lalu ibu tahiyat akhir ditambah doa. Jadi waktu tahiyat awal nggak ada doa, sampai sholawat doang. Tahiyat sama sholawat. Tapi waktu tahiyat akhir sertakan tambahkan doa. Doanya silakan dibuka di halaman 398. Oke, 398. Doanya apa? Perlindungan kepada Allah dari jahanam. Perlindungan kepada Allah dari fitnahnya kubur. Perlindungan kepada Allah dari fitnahnya hidup dan mati. Perlindungan pada Allah dari fitnahnya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. 4 macam perlindungan ibu minta sama Allah. Ya. Dan nanti ditambah lagi dengan doa. Satu di antara doa yang diajarkan Nabi di halaman 400 adalah doa yang diajarkan kepada sahabat Rasul yang pasti dia masuk surga. Dan dia boleh masuk surga lewat 8 pintu surga. Bayangin tuh bu, pasti masuk surga dan dia boleh masuk surga lewat 8 pintu surga.
Dan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu keimanannya kalau ditimbang dengan seluruh keimanan umatnya Nabi Muhammad, masih beratan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ibu bisa bayangin Bu, kayak mana iman kita? Ya, keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang dengan seluruh umatnya Nabi, masih beratan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia boleh masuk surga lewat 8 pintu surga. Dia lelaki terbaik setelah Rasulullah dan lelaki yang paling dicintai Allah. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai di dunia? Aisyah. Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, abinya Aisyah, bapaknya Aisyah. Bu, udah dijamin masuk surga lewat 8 pintu surga. Keimanannya masih lebih berat kalau ditimbang dengan seluruh imannya umat Nabi Muhammad. Tapi beliau masih rendah hati, ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku satu doa ya Rasulullah. Yang doa itu aku baca dalam sholatku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangin ya, salah Bu. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu nanti apalin tuh doa tuh. Itu dibaca waktu tahiyat akhir. Jadi Ibu kalau mau doa, pertama posisi sujud, yang kedua waktu tahiyat akhir. Sebelum salam, banyakin doa apa aja. Sebelum salam. Setelah itu selesai doa, banyak doanya. Nanti Ibu buka, ini ada yang diajarkan Nabi, ada 9 doa. Tapi nggak usah dibaca semuanya lah. Ibu pilih, misalnya waktu zuhur doa yang ke-8, waktu asar itu doa yang ke-7, boleh. Ya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullah. Kadang Nabi menambah kalimat wabarakatuh. Kadang yang ke kiri lebih pendek, assalamualaikum warahmatullah. Kadang sama, ke kanan juga warahmatullah, ke kiri juga warahmatullah. Tapi kadang Nabi ke kanan ditambah wabarakatuh, ke kiri cuman warahmatullah. Dua-duanya Nabi ajarin. Ya, yang wajib ke kanan, yang ke kiri sunnah. Tapi kalau Ibu sholat berjamaah, ketika imam baru ke kanan, Ibu jangan berdiri. Tunggu sampai imam selesai ke kiri, baru Ibu berdiri. Karena apa? Kalau imam belum selesai, Ibu berdiri, berarti Ibu mutus sholat berjamaahnya. Belum selesai berjamaah, Ibu sudah putusin, nggak dapat pahala berjamaah. Oke. Baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan kepada zikir. Sampai di sini dulu kalau waktunya sudah habis. Iya, Masya Allah, afan Bude. 9 menit berlalu. Bude, ada yang mau nanya macam mana? Ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan. Saya izin dulu karena waktunya sekarang haknya Bude. Gak apa-apa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali karena pagi ini kita membahas tentang fikih sholat yang kebetulan aku mau belajar lebih baik lagi. Iya, siap. Yang saya tanyakan, kalau kita berjamaah pada membaca Al-Fatihah, sesudah selesai imam membaca Al-Fatihah, sebagai makmum, apakah kita membacakan lagi Al-Fatihah atau cuma menyimak aja? Yang kedua, tentang masalah doa sujud yang Ustazah bilang tadi, Allah ini as'aluka husnul khotimah itu apakah kita lapaskan atau hanya di dalam hati aja? Terus yang ketiga, maaf Ustaz, agak banyak masalah itidal kalau waktu berjamaah. Sami Allah. Sami Allah liman hamidan. Kan imam itu sudah mengucapkan sami Allah liman hamidan. Terus ada yang memberitahu saya kalau imam itu sudah menyebutkan itu, kita nggak usah lagi itu langsung walakal hamdu
dulu aja. Apakah benar seperti itu? Terus masalah doa yang tadi memang sesudah tahiyat akhir tadi memang dilapaskan ya yang Allahumma inni dzalaman min jahannam. Takutnya nanti ada yang bertanya apakah nanti menambah lagi tentang sholat itu rukun sholat, apakah itu nanti sah atau tidaknya, itu ada yang menjadi kegalauan saya selama ini. Terima kasih Ustazah, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terakhir dulu ya, takut saya pertama tadi lupa. Dari terakhir, waktu tahiyat akhir Nabi bilang suruh memperbanyak doa. Doa yang diajarin Nabi tadi dalam doa ada 9 macam. Ada 9 macam. Apa boleh nggak baca doa yang tidak diajarin Nabi dalam itu? Yang lebih utama adalah yang diajarkan Nabi. Yang lebih utama yang Nabi. Karena itu udah lengkap, Bu, lengkap. Nah, apa harus dilafadzkan? Harus dilafadzkan. Yang menjadi perbedaan pendapat, kalau doa itu dalam bahasa selain Arab, pakai Mandarin ke, Inggris ke, Jerman ke, Indonesia, Jawa. Kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan. Tapi kenapa? Karena doa adalah harapan yang dibahas lewat bahasa. Tapi pendapat yang kedua tidak boleh dilafadzkan karena dalam sholat tidak ada bahasa kecuali bahasa Arab. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Jadi ada 2 pendapat. Untuk menjaga itu sebaiknya menjaga hati-hati. Kalau mau menggunakan bahasa Indonesia, entah waktu sujud, entah berharap karena suami lagi promo jabatan, karena anak lagi sakit, karena orang tua lagi bermasalah, bacalah pada saat sujud dengan apa? Dengan bahasa Indonesia, tapi tidak dilafadzkan. Getarkan aja dalam hati. Gitu. Yang nanti boleh sepanjang bahasa Arab. Ya, dilafadzkan, harus dilafadzkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh dilafadzkan. Semua doa-doa dilafadzkan kecuali kalau tadi menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ada 2 pendapat. Sip. Yang kedua, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kita pun baca sami Allahu liman hamidah. Lalu bacaan setelah sami Allahu liman hamidah zikirnya apa? Lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh. Tapi sami Allahu hamidah. Apapun yang diucapkan oleh imam kita ikut. Allahu akbar kata imam, Allahu akbar. Allahu akbar duduk, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ya, pakai semua bacaannya sesuai nanti zikirnya apa kata Nabi. Tapi semua gerakan imam, bacaan imam kita ikut. Yang ketiga, bacaan Fatihah. Dalam sholat, kalau ibu sholat berjamaah sebenarnya udah ditanggung semua sama imam. Tapi terkait dengan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca umul kitab. Jadi pada saat ibu sholat, imam membaca Fatihah, dengarkan, simak sampai selesai waladhdallin, ibu ikut amin. Nanti ketika imam lagi membaca suratan, ibu membaca Fatihah tapi dipelankan. Karena Nabi pernah terganggu. Jadi Nabi lagi baca suratan diikuti nih. Sholat secara pelan sampai waladhdallin. Tapi kalau ibu sholat berjamaah, andai kata tidak sempat baca Fatihah, tapi ibu sudah rukuk bersama imam sempurna, masbuk. Pas ibu datang imam lagi baca suratan terakhir nih. Walam yakul lahu kufuwan. Pakai baju udah pakai Allahu Akbar, ruku. Ibu langsung niat sholat maghrib makmuman karena Allah. Allahu Akbar, langsung ibu ruku. Ibu bisa ruku sempurna bersama imam, maka sudah termasuk. Jadi tadi nggak nambah 1 rakaat lagi. Asal rukunya sempurna bersama imam. Berarti kan tidak baca Fatihah.
Oke. Tapi kalau ibu sholat normal di awal, imam baca Fatihah itu ibu dengerin, imam baca surah, ibu membaca Fatihah pelan-pelan. Terakhir, yang pertama. Sudah semua kah? Oh iya, baik. Oke, baik Bu ya. Mohon maaf nih waktunya berlebih. Jadi silakan dilanjutkan untuk bersama dengan mu'alimah kita menambah pengetahuan dalam ilmu tajwid. Ibu, kita ini ada permintaan terakhir. Doa untuk kesembuhan Ibu Vina Agustina binti Usman. Beliau adalah adiknya Bu Winda Asmara. Beliau sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan bersama-sama 7 kali. As'alullahal azim ya, seperti biasa. Semoga Allah mengijabah doa kita. 40 orang yang berdoa, kata Nabi, doaul arba'in ka doaul wali. Doanya 40 orang yang berdoa sama dengan doanya para wali Allah. Yang kedua juga untuk ibundanya Ibu Ani, jamaah kita, Ibu Ani. Ini ibunya juga sedang sakit, stroke ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat sakitnya, menyembuhkan seperti sedia kala tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyasfiyahum. 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 Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah Al-Azim yang Maha Agung, Rabbul Arsyil Azim, Rabb penguasa arsy yang agung. Ayyasfiyahum, agar engkau sembuhkan beliau, Ibu Vina Agustina binti Usman dan ibundanya Ibu Ani. Semoga engkau angkat sakitnya dan engkau berikan kesembuhan padanya tanpa meninggalkan bekas, dan jadikanlah sakitnya sebagai penggugur setiap dosa dan salah yang pernah dilakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Ibu, dan demikian terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Kalau ada kekurangan di majlis ini semoga Allah mengkafarat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.